Ini mungkin bakal jadi episode paling gelap di podcast Genius Learning. Ya, mati lampunya. Bukan gitu tapi maksudnya ya. Gimana jadi Mon? Sepatu biru Ya. kalau dilempar ke laut merah jadi apa, Dok? Jadi basah. Bener. Aduh. Bagus. Ya, kita di sini ngapain, Mon? Jadi ini mungkin topiknya agak sensitif ya. Jadi, Alat tes kehamilan. aduh, beda dong. Silakan. Kita ini kebetulan episode yang langsung, ini pengakuan langsung dari penyintas. Penyintas. Ya, karena kita berdua ini ya apa ya? Bukan tanpa kemauan. Kalau tanpa kemauan, nggak maksudnya Ada kemauan kita, tapi pilihan yang tersedia Ya. itu dari luar. jadi kita pada saat itu kita ngangkat topik ini, lu udah pada baca judul juga kan pasti kan? Ada Ya. di judulnya tuh pas sebelum lu klik kan. Jadi lu tahu ini bakal ngomongin apa sebenarnya. Iya kan? Iya dong. Ya, tapi ya kita berdua terpaksa memilih ini dan kita pengen cerita ke lu supaya lu dapat konteks nih, nggak cuman di jangan DO, cuman Yeah. jangan lu nggak dapat cuman suruhannya doang, Yeah, jangan yeah, DO, DO, tapi lu dapat cerita kita nih. Karena kita berdua ya nggak korban juga ya. Kan korban, apa ya? Pihak yang terkait. Pihak terkait. Oknum. Oknum enggak. Enggak juga, tapi ya anyway, cerita dikit dulu. Lo kuliah? Gua dulu kuliahnya masuknya di FMIPA, terus FMIPA ITB, terus milih jurusannya adalah matematika. Matematika. Gua kuliah di fakultasnya FTI, masuknya kan kalau ITB fakultas ya FTI ITB, terus penjurusannya masuk di Teknik Fisika. FTI itu Fakultas Teknik ITB. Bukan. Oh, bukan. FTI itu isinya kan sebetulnya ada 3 jurusan. Sebetulnya yang asli cuma 2. Kenapa? FT sama TI. Taking nothing. Aduh. Oke, anyway. Maaf, Rea maaf ya. Oke. Jadi apa yang mau kita omongin hari ini? Udah sih tadi ya. Iya udah. Intinya itu sih sebenarnya. Udahan aja apa? Podcastnya. Tapi gini, kalau gue sih udah sering ngobrol sama lu ya. Mungkin buat para pendengar setia belum pernah tahu kali ya. Kalau dari lu kenapa sih sampai D-word? Sampai DO gitu. Oke, ini mungkin agak mundur dulu kali ya. Bentar. Kejauhan. Oh, kejauhan. Gak apa, agak maju juga gak apa-apa. Oke. Tapi kalau agak maju kan kita belum bisa lihat. Aduh. Ya. Guru. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah ada misjudgment lah. Pasti kalau gue ngelihatnya sebenarnya gue memaknai DO ini sebagai langkah terakhir yang terpaksa lu lakuin. Maksudnya kalau lu punya pilihan lain, lu nggak mungkin milih ini, ya kan? Ya. Gua rasa semua yang melakukan ini semuanya pasti dasarnya dasar terpaksa dulu. Maksudnya ada hal yang Memaksa. gitu. Nggak sekonyong-konyong gua DO gitu. Nggak mungkin menurut gua. Itu jadi kalau lu mau tanya alasan gua, pasti gua mundur dulu. Jadi gua pasti mundur dulu dikit. Soal misjudgmentnya gue ke diri gue sendiri sebetulnya. Sedikit background story, gue dari kecil suka science lah ya. Science not necessarily natural.
tapi sosial juga. Tapi karena kebetulan bokap gue ya bisa dibilang engineer. By the way ini fun fact, nggak fun sih. Fun kan nih? Tapi fact. Bokap gue sebetulnya DO juga, tapi dia ini apa, terakhir kuliah tuh di Institut Teknologi lah, di Institut Teknologi Tekstil. Jadi dia memang interest ke situ. Dan gue dari kecil dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan, maksudnya dan dihujani dengan jawaban juga gitu. Jadi kalau gue nanya sesuatu, jawabnya serius. Dan jawabnya serius tuh mungkin pada saat itu gue belum ngerti juga. Ini gue selalu ceritain, gue udah berapa kali cerita ke Ramon, tapi kan kalau pendengar belum dengar ya. Gue pernah suatu hari nanya, Pak, gimana sih tank cara beloknya gimana? Kalau mobil kan jelas ya, ban depannya gini, Terus belok. pas belok kanan gini, pas belok kiri gini, udah jelas bisa belok. Kalau tank kan cuma ada 2 bannya deh, maksudnya bannya di pinggir gitu. Beloknya gimana? Terus gue dijelasin, tank itu bla 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 bla, cara nyupirnya bla 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 bla. Gue nggak ngerti pada saat itu, tapi ya udah dijelasin anyway. Gitu. Tapi bokap lu sempat ngejelasin nggak bahwa tank itu kendaraan paling sehat? Ya betul. Soalnya tank. Oke, lanjut. Nah, sehingga kecintaan gua sama sains dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya dari kecil udah kuat lah, udah lumayan seneng gitu. Matematik, sains itu gua memang suka dari kecil, dari SD. Gua waktu kelas 3 ini jadi cerita lagi, jadi banyak cerita ya. Waktu kelas 3 gua pernah nggak dimusuhin sih, diceng-cengin sama teman sekelas gua gara-gara gua minta PR. Wah, orang mah dikasih ya PR ya? Iya. Ini minta. Aduh. Aneh-aneh aja kan. Ngapain coba? Emang kenapa tuh minta PR? Gara-gara gue baru bisa perkalian susun ratusan kali ratusan. Oh. Nah terus gurunya baru ngasih hari itu, terus mau ini Kak mau dikasih latihan soal? Nggak usah lah ya. Terus gue mau Bu. Semarahin. Maksud gue kan, gue pengen bisa. Iya. Nah, terus maju lagi kalau fast forward SMP ya gitu. SMA gue kacau, kelas 1 kelas 2. Seperti biasanya cerita-cerita. Baru belajar kelas 3 gitu. Nah, pas kelas 3 tuh dan juga ini juga mungkin kalau mau nyambung ke podcastnya Azhar, yang episode salah jurusan. Iya, yang salah jurusan. Pas dipikir-pikir lagi, lu 17 tahun hidup, 16 tahun sebelumnya tuh lu nggak mikir lu mau jadi apa gitu. Tiba-tiba pas kelas 3 SMA lu mau jadi apa? Lu harus milih jurusan. Tiba-tiba. Pas kelas 2 nggak kepikiran, pas kelas 3 harus dipikirin. Nah, tibalah pada milih jurusan itu. Nah, gue background dikit, SMP itu gue ikutan Olimpiade Matematika. Sehingga ketertarikan gue sama matematika jelas. Proposal gue ke orang tua gue waktu pertama kali disuruh milih jurusan, proposal gue adalah matematika. Gue mau masuk matematik. Terus? Orang tua gue ngomong, ngapain masuk matematik? Kan lu udah bisa. Ngapain belajar sesuatu yang lu udah bisa? Iya juga ya. Iya kan? Iya bener. Tapi kalau mau diurutin sebenarnya diterusin lagi, gue yakin nggak cuma itu sih alasannya. Alasannya pasti ya seperti layaknya jurusan sains lainnya. MIPA itu nggak ada masa depan. Pasti arahnya ke sana lah. I don't blame them. Gue nggak nyalahin orang tua mereka karena gue yakin itu mereka ngomong kayak begitu untuk kebaikan gue juga. Maksudnya untuk kebaikan gue tuh mereka penuh pertimbangan ngomong kayak gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya gue jadi milihnya teknologi, maksudnya teknik, engineering lah ya. Turns out ternyata yang gue suka itu ternyata science. Jadi dari STEM itu apa? Science, teknologi, engineering, M-nya mathematics. Nah dari STEM itu yang paling gue demen justru science and mathematics gitu. Tapi gue malah kecemplungnya di teknologi. Bukan berarti itu nggak berhubungan 180 derajat gitu. Tapi gue ada penolakan ketika gue belajar, tapi belajarnya
kalau teknologi kan kayak terapan aja. Maksudnya terapan tuh lu punya suatu kasus, kasusnya gimana caranya nyelesain dan bikin ini lebih efektif. Gua nggak ngerti kenapa kasus ini works-nya that way gitu. Ya. Contoh misalkan teknik sipil deh. Teknik sipil itu kan belajar konstruksi segala macam gitu. Mereka diajarin pasti bahan ini kekuatannya segini, bahan ini kekuatannya segini. Kenapa bahan itu kekuatannya? Pasti diajarin. Tapi yang mereka pakai pasti lebih ke arah gimana cara bahan ini bisa dipakai dalam menyelesaikan masalah. Ya. Sementara gua lebih tertariknya kok bahan ini sih? Iya. Emang ada apanya di bahan ini sampai bisa begini? Kenapa harus spesifik? Kenapa harus spesifik bahan ini? Kenapa bahan ini yang dipakai? Kenapa emang nggak ada bahan lain? Misalkan baja gitu. Emang nggak ada pengganti baja gitu? Yang gitu-gitulah. Jadi gue lebih tertariknya ke situ gitu, ke reason, ke penalaran. Iya, ke alasannya kenapa itu gitu. Bukan nyelesain masalahnya. Nyelesain masalahnya ntar aja, urusan ntar. Ini makanya sampai sekarang gue juga begitu, Mon. Tipikal anak sains ya. Tipikal ini ya, problem statement maker. Bikin aja dulu problem statementnya, selesaiinnya bentar aja. Minimal bikin problem statementnya. Oke. Tapi jadinya begitu. Nah, jadinya pas masuk kuliah teknik tuh gue ada penolakan di dalam diri gue. Wah, ini kayak enggak nih gitu, kayaknya tempat gue nggak di sini gitu. Kayaknya bukan teh favorit gue deh. Wah. Not my cup of tea kan? Wah. Ditranslate aja. Enggak, bukan gelas teh saya. Gelasnya doang. Iya. Mungkin gelas tehnya lu. Mungkin. Iya kan? Mungkin your cup of tea. Iya. Bisa sih. Ya, Oke. Ya gitulah kira-kira. Jadi akhirnya pada suatu tahun, gue lupa tahun berapa, gue memutuskan untuk ya udahlah, nih kayaknya tidak baik untuk dilanjutkan bersama. Sehingga mungkin lebih baik kalau kita pisah. Itu tahun 90 berapa? Wah. Waduh. Loaded question ya. Enggak 90 berapa. Nah, tapi terus abis itu orang tua gue pengen gue punya S1 karena bokap gue, ya yang tadi gue udah ceritain, bokap gue DO, dia pengen anak-anaknya semuanya punya ijazah. Karena dia ngerasain nggak enaknya nggak punya ijazah. Jadi karena gitu ya udah akhirnya gue kuliah lagi. Jadi kalau mau dibilang DO banget nggak. Jadi gue sebetulnya punya gelar tapi ya boleh dielaborasi. Gelarnya tikar. Nggak, tapi ya akhirnya gue kuliah lagi, kuliah pendidikan matematik. Ya udah akhirnya lulus di Unla. Begitu. Universitas Los Angeles? Bukan. Oh bukan. Ntar dimarahin loh kalau dosen gue nonton. Oh iya, aduh maaf. Universitas Langlang Buana. Di Bandung. Jalan Karapitan. Iya udah. Cukup. Di depannya ada pohon. Udah cukup. Ya kira-kira begitulah. Iya. Lu gimana, Man? Mungkin agak beda dikit sih sama lu latar belakangnya ya. Karena bokap gua justru lulusan FISIP. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Sains dan Ilmu Pengetahuan. Waduh. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gua kira P-nya pemerintahan loh. Politik. Oh. Nggak tahu sih, bokap gua sih ngomongnya politik ya. Oke. Terus apa ya? Walaupun bokap gua ya kuliahnya ke sosuman, tapi yang memancing gua untuk bisa seneng sains itu justru bokap gua. Terus lu gini. Enggak dong. Katanya memancing. Enggak gitu. Bokap gua tuh ngasih kailnya. Iya, dilanjut. Ngasih kailnya tuh dengan kalau gua nanya, bokap gua aduh nggak ngerti. Tahu-tahu besok tuh udah ada buku apa gitu. Terus nggak pernah sih, beberapa kali beli ensiklopedi. Nyicil itu juga. Tapi dulu barang mewah ensiklopedia. Itu dulu barang mewah, makanya nyicil. Makanya by the way gue lupa ngomong satu hal tadi. Gue sama Ramon sebenarnya cukup privilege. Maksudnya privilege tuh bukan as in economic, yang bukan berarti kita berkecukupan secara ekonomi. Maksudnya bukan berlebihan gitu. Iya. Ada, tapi cukup aja nggak. Dan satu lagi privilege gue ya orang tua gue yang tadi. Ya sama juga kayaknya nih Ramon juga
Nah, arahnya jadi ke sana. apa ya? Yang paling gue inget tuh dibeliin CD Britannica. Wah, itu gua sama adik gua dulu sering iseng aja. Wah, ini kayaknya link-link Britannica kalau nggak dibuka sayang nih, dibukain satu-satu itu dibacain. Nah, jadinya apa ya? Ini yang menuntun gua ketika kuliah untuk ngambil matematika. BTW waktu itu kan Karena bunyinya mirip sama Britannica ya. enggak. Gua baru sadar lagi. Enggak, tapi oh iya juga ya. Waktu itu gua sambil agak minta izin karena ya stigma lulusan sains apa segala macam seperti yang tadi lu udah bilang. Gue bilang ke bokap gue, Pak, gue mau ngambil matematika di ITB, tapi ini harus MIPA dulu. Oh ya udah. Kalau ngambil emang nggak dimarahin? Enggak sih, kan gue balikin nanti. Oh ya oke. Terus ditanyain pilihan kedua mau apa? Nggak mau, nggak milih pilihan kedua, maunya MIPA. Oh ya udah gitu. Awalnya ya udah. Terus karena gue tetap harus ngisi universitas kedua, ya pelan-pelan sama bokap gue isilah yang univ kedua aja. Ya udah gue isi, walaupun isinya sama matematika juga, tapi di Brawijaya. Nah, terus gue masuk apa ya? Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga gue karena gue waktu itu jadi pindah ke Bandung kan, belum ada online learning, jadi gue ke Bandung kuliah ngekos, bokap nyokap gue sama adik gue stay di Malang. Nah, apa ya? Tanpa menyelam lebih dalam, gue rasa cukup untuk bilang bahwa at some point gue harus milih antara gue pengennya punya ijazah atau punya makanan. BTW konteks dikit, gue dari tingkat 2 itu udah mulai ngajar profesional yang actually dibayar. Terus apa ya? Buat gue itu bukan keputusan yang gampang sih. Satu, gue ngerasain sendiri masuk ITB itu, bukannya sombong ya, tapi gue masuk ITB itu gampang. Gue setuju. Karena gue tinggal naik angkot DU, Iya, betul. turun depan, Iya betul. terus masuk. Iya betul. Gantung. Pintunya ada, nggak tahu gue sekarang ada berapa ya? 2. Matematik? Matematik kan tutup. Oh tutup. Oh. Buka lagi kapan? Nggak tahu, tapi bukan fokus cerita. Anyway, sampai mana tadi? Oh ya, apa ya? Sekitar beberapa minggu sampai bulan lah, gue mikir-mikir, ini gue harus milih mana nih? Sampai akhirnya gue balik ke tujuan gue masuk kuliah sebenarnya. Gue kan kuliah jauh-jauh ke ITB biar dapat ilmunya nih. Gue udah dapat ilmunya karena itu sekitaran tahun-tahun terakhir lah, mata kuliah wajib semua udah gue ambil, yang pilihan-pilihan juga udah gue ambil. Oh ya udah, ilmunya gue udah dapat, ijazahnya mah gue gampang lah, ntar lah. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk nggak DO sih, mengundurkan diri. Oh iya betul, lupa gue ngomong. ITB itu DO cuman buat yang bermasalah. Iya, kalau tidak bermasalah mengundurkan diri. Misalkan lu ketahuan demo terus bakar istana gitu, DO. Tapi kalau masalahnya masalah kayak kita berdua gitu, itu biasanya dosen, bukan pembimbing apa istilahnya? Dosen wali. Dosen walinya ngomong, nih kayaknya lu nggak bakal bisa beresin nih. Ya. Mau gimana? Ya intinya disuruh mengundurkan diri lah. Ya jadi akhirnya gue udahlah, gue give up dengan nggak mimpi juga sih. Gue give up dengan tujuan gue untuk dapat ijazah di ITB. Tapi kan side ya, inilah. side questnya. Terus quest utamanya dapat ilmu. Questnya dapat ilmu. Untungnya dapat. Kalau nggak dapat juga, aduh. Ilmu nggak dapat, jasa nggak dapat. Tapi anyway, itu pasca kejadian itu gue jadi bener-bener apa ya? Gue depresi. Jujur aja gue depresi sih waktu itu. Sampai gue tuh apa ya? Mikirnya, oke, gue nggak punya ijazah. Ini gimana caranya gue bisa dapet kerjaan? Gue tetap, dapur gue masih ngebul. Gue masih bisa hidup hari-hari.
yang di pikiran gue cuma satu. Gue cuma butuh satu aja kesempatan. Dan dari gosok. aduh enggak dong. Oke. Apa ya? Itu susah banget gue nyarinya. Karena gue baru dapet first big break gue itu 2-3 tahun setelah gue memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi selama itu pun gue kerjanya tuh ya day to day. Maksud gue duit yang masuk ke gue itu day to day, bener-bener duit hari ini buat besok, duit hari ini buat besok, duit hari ini buat besok. Sehari aja gue nggak kerja, udah besok puasa gue. Dan aduh, nggak usah diglorifikasi kali ya. Itu nggak enak. Gue kalau disuruh ngulang nggak mau. Ya untungnya ini bener-bener by chance banget gue dapat kesempatan ada seseorang yang lirik gue set gitu. Diminta, Mon udah lu kerja sama gue aja. Bentar, lu ngomong by chance. Gua agak nggak setuju soal keberuntungan ini. Buat gue sih by chance. Nggak, karena gini. Karena gue nggak ada kontrol. Oh iya, lu nggak ada kontrol. Tapi ketika kesempatannya datang, kalau lu nggak punya kapabilitasnya, nggak jadi juga. Menurut gua keberuntungan tuh bukan keberuntungan, tapi cuman kesempatan sama kapabilitas yang datangnya barengan aja gitu. Jadi kalau lu ngomong by chance, gua nggak sepenuhnya setuju karena lu punya kemampuannya gitu pada saat itu. Pada saat itu gua nggak tahu kalau sekarang. Apa ya? Ya waktu itu mungkin ya bener sih itu kesempatan yang langka ya. Kayak lu ngeband tiba-tiba dapat gig gede gitu. Nah, iya. Yo, ya kayak kalau gitu main sih. bagus ya semua orang langsung langsung look up lah. Tapi apa ya? Jangan sedih gitu, Mon. Ya tapi kejadian ini tuh emang buat gue baru bisa ngeproses seberapa sedih ini itu ketika gue udah nggak perlu lagi survive. Ya gue setuju. Ketika gue waktu itu masih mode survive, masih kejar-kejaran sama dompet dan waktu. Fight or flight. Kalau gue sedih, gue jadi nggak produktif, gue jadi nggak bisa kerja, nggak dapet duit, bla 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 bla. Gue mungkin baru bisa ngerasain bener-bener seberapa nusuknya itu sekitar 3 tahun belakang lah. Ketika gue kan orangnya suka melihat ke belakang ya. Wow. Pasang spion dong, Pak. Biar nggak usah noleh-noleh. Gue inget ketika bokap gue nangis waktu gue mutusin untuk DO. Dan sempat terucap dari mulut bokap gue. Bokap gue ngerasa bahwa beliau gagal mendidik anak. Waktu itu sih dengan semangat masa muda yang berkobar-kobar ya. Push. Gue pengen bilang sebenarnya bahwa enggak Pak, lu nggak gagal. I can still fight gitu loh. Gue masih bisa bertarung nih. Walaupun mungkin kaki gue buntung sebelah gitu karena nggak punya ijazah. Tapi baru sekarang gue ngerasa, aduh sakit ya dulu ternyata kayak. Nah ini lu jangan lihat kita sekarangnya gitu. itu gini deh. Lu tadi ngomong soal masuk ITB gampang, actually gue juga mirip rasanya kayak begitu. Jadi gue kebetulan masuk SMP ada tes waktu itu. Gue masuk salah satu SMP swasta di Bandung yang ya lumayan punya nama lah, tapi nggak yang gimana banget sebenarnya. Tapi masuknya harus tes dulu. Gue waktu tes tuh gue peringkat 1. Terus abis itu gue masuk SMA favorit di Bandung, SMA negeri favorit di Bandung, ya lo langsung bisa nebak SMA berapa. Itu juga effortless. Ini tanpa maksud sombong, maksudnya bukan gue mau sombong gitu. Yeah. Tapi terusannya dulu SMA, terus ITB juga gue ngerasa kayaknya teman-teman gue banyak yang belajarnya jauh lebih besar daripada gue, banyak yang lebih ngoyo gitu. Ini gue santai-santai aja belajarnya. Bisa dibilang DO itu, maksudnya ya kejadian mengundurkan diri itu konflik besar pertama dalam hidup gue. Kebayang nggak? Bayang. Ketika di umur sekian gitu, baru itu tuh konflik
tiba-tiba dang gitu. Wah. Bikin baru lamun cek urang Sunda ngahulang tarik. Aduh, ini gimana ini? Nah, baru kerasanya tuh pas itu. Apa ya? Jadinya ya ini sih apa? Nyebelin juga sih rasanya gitu. Ya nggak tahu, gua nggak tahu di lu gimana gitu. Gue yakin nih tiap orang juga beda-beda. Dan tiap orang alasannya juga beda-beda. Tapi gue yakin setiap orang alasannya ya cukup yang tadi gue bilang di awal ya, cukup memaksa gitu. Gitu. Nah, terus setelah lu ini tuh kita ketawa-ketawa tuh setelah berapa tahun? Waktu kejadiannya mana ada? Waktu kejadiannya mah. Apa tadi gue mau nanya? Oh, setelah lu memutuskan untuk hengkang, apa sih yang lu lakuin sehingga lu bisa apa ya bounce back mungkin ya? Ya itu tadi gue sempat cerita dari setelah gue mengundurkan diri, orang tua gue minta gue kuliah lagi. Akhirnya kan gue sibuk dengan kuliah baru itu kan. Disibukkan dengan kuliah baru. Terus yang gue selama ini sekolah di tempat yang bagus terus, maksudnya bagus terus. Gue nggak ngomong kampus yang itunya kayak, tapi top tier terus deh gitu. SD nggak terlalu sih, SMP juga nggak terlalu, tapi SMA favorit, terus ITB gitu. Gue ketemunya orang-orang pintar terus gitu. Gue ketemunya orang-orang yang privilege terus. Gitu. Tiba-tiba gue masuk ke sebuah universitas swasta yang bisa dibilang nggak favorit amat gitu. Di situ gue ngelihat Indonesia sih. Maksudnya kalau lu ngomong ITB adalah cerminan Indonesia, enggak. ITB mah orang-orang pintar isinya. Masuk tuh ke universitas-universitas yang biasa-biasa aja gitu. Itu lu baru kelihatan bahwa lu nggak bisa jadi orang pintar sendiri gitu. Lu jadi orang pintar sendiri terus pengen ngubah semua, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa tuh tempat itu adalah tempat Unla itu adalah tempat gue selalu ngomongnya gue belajar jadi manusia. Kawah Chandra di mukanya lah ya. Kawah Chandra di muka tuh apa? Aduh, Gatot Kaca. Oh. Kan digodok di Kawah Chandra di muka. Maaf, gue nggak relate. Ya itu. Ya. Gatot Kaca kalau dipecahin bisa nggak? Enggak sih, kan otot kawat. Oh ya. Balung mesti. Oke. Oke, kita berdua udah cerita cukup panjang lebar kali ya. Tingginya nggak? Enggak sih. Panjang lebar luas doang, Mon. Kan layar device tuh gepeng. Iya, tapi kan kita bisa bikin panjang lebar tinggi. Anyway. Mungkin kata-kata terakhir deh yang pengen lu jangan kali ya. Jangan gitu. Jangan. Oh, itu asal katanya jangan. Oh. Jangan tapi kan nyuruh bukan ngelarang. Iya. Ya kan ngelarang nyuruh juga. Iya betul juga ya. Aneh ya? Iya. Ya. Udah buruk. Jangan ini. Tuh, jangan ya. Oh iya betul. Wah. Kacau ini. Mungkin lu pernah lihat motivasi kalimat-kalimat gambar-gambar yang isinya kalimat-kalimat motivasi yang menurut gua agak misleading. Ya. Kalau gua nggak mau bilang sampah, gua bilang aja ya. Ya. Sampah. Kayak misalkan, Steve Jobs nggak lulus kuliah, Bill Gates nggak lulus, siapa lagi? Zuckerberg nggak lulus kuliah. Iya, yang kagak lulus terus jadi orang gede berapa persen sih? Daripada yang kagak lulus terus nggak jadi apa-apa gitu. Misalkan lu lihat gua juga, misalkan gua nggak tahu, misalkan lu look up ke gua gitu, lu ngelihat gua punya, gua di posisi sekarang gua sebagai tutor, lu bisa, oh iya tutor Zenius, lu nggak lulus tapi bisa jadi tutor, jangan lihat itunya, itu mah apa ya, 1 in a million lah chance-nya gitu, dan ini gua kayak menjilat ludah sendiri ya, tapi
Tapi apa namanya? Lupa Mon. Oh, selesaiin apa yang lu mulai. Ya, Tapi selesainya belum tentu di tempat yang sama. belum tentu di tempat yang sama. Tapi bukan berarti harus selesai. Gue mulai kuliah, tapi terus gue selesai kuliah, tapi selesai kuliahnya nggak lulus. Ya. Kalau bisa selesai kuliahnya lebih bagus, bukan lebih bagus sih. Intinya DO tuh gak aman. Ini tuh kayak kalau jalan tuh isinya cuma kerikil doang. Ya. Nggak ada jalan beton, nggak ada jalan aspalnya, kerikil semua nih. Bahkan ada pakunya gitu. Ada baraknya. Ada bara. Bara. Berdosen matematika dong. Aduh, bukan. Enggak. Ya gitulah, apa namanya, jalannya terjal dan berat gitu. Jadi pesan ini karena gue mengalami, ini gue jadi sounds like my father. Karena bokap gue mengalami ini. No, buah jatuh tidak jauh Dari tidak jauh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. ya. Jadi ini karena gue mengalami ini, gue pengen kalau bisa lu tidak mengalami ini gitu, yang dengerin ini gitu. Karena ya yang tadi ini menyebalkan, ini sucks. Dan kalau gue bisa muter waktu, ya enggak juga sih. Even if gue beberapa tahun setelah itu, gue mikir kalau gue bisa muter waktu, kayaknya gue pengen muter waktu ke belakang ya, bukan ke depan. Kayaknya gue pengen balikin terus ngerunutin supaya gue nggak DO. Nggak begitu ya. Tapi kalau sekarang ya udah, itu bagian dari diri gue, bagian dari perjalanan gue. Kalau gue nggak gitu waktu itu, gue nggak gini sekarang. Gitu. Yes, setuju gue. Oh, dari lu apa? Mungkin dari gue apa ya? Pada akhirnya apapun yang lu pilih, lu harus konsekuen aja sih. Kalau lu milih lulus ya belajarlah yang giat gitu. Kalau lu milih enggak milih DO sih. Tapi maksud gua kalau lu terpaksa sampai harus DO, ketahuilah bahwa seperti statistik yang tadi sudah dijelasin Rido, berapa persen sih yang lu DO terus masih bisa come on top gitu? Ya sekarang lu bisa nggak nyebutin DO yang nggak jadi orang? Kan nggak jadi orang. Iya. Kan nggak terkenal, gimana caranya mau lu tahu? Iya gitu sih. Jadi apa ya? Ya gitulah. Ya apa ya? Udah sih kayaknya ya. Ya udah kayaknya. Apa? Tips supaya nggak sampai kayak gitu. Tips supaya nggak kayak gitu. Nggak sampai ke jalur itu. Setiap orang sebenarnya punya alasan masing-masing buat melakukan itu akhirnya. Bahkan alasan gua sama Ramon aja beda. Tapi ya mungkin buat di podcast selanjutnya kali ya kita bahas alasan. Tapi setiap alasannya itu menurut gua setiap alasan apapun ya, itu mulainya dari misjudgment. Kesalahan dalam penilaian. Kesalahan dalam melakukan penilaian. Gua kesalahan dalam penilaian menilai diri gua sendiri. Ramon mungkin ada kesalahan penilaian di mana gua nggak tahu. Tahu sih tapi ntar gua dibilang ngebocorin. Tapi semuanya tuh mulainya dari misjudgment itu. Kalau bisa sedini mungkin lu tahu misjudgmentnya ada di mana gitu. Bukan berarti itu maksudnya misjudgment itu pasti ada. Ya. Karena kita human, karena kita manusia, karena kita terbatas, kita nggak bisa lihat semua hal. Ada hal yang kita nggak bisa lihat, itu wajar-wajar aja gitu. Cuman kalau bisa diketahui lebih awal, kenapa enggak? Makin awal makin bagus gitu. Atau kalau dari lu gimana? Apa ya? Mungkin pesan tips ya. Kalau tips dari gue sih banyakin kenalan orang sih. Karena lu mau bagaimanapun juga, lu tetap butuh orang untuk ngasih lu kesempatan. Setuju. Kalau lu udah madeo, ilmu nggak punya, temen nggak punya, lu mau cari rezeki dari mana? Ya betul, setuju. Itu aja sih. Karena kerjaan mah dari mana aja datangnya. Iya. Dan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Betul. Betul. Iya. Jadi orang tua ngomong network,
ya memang gimana lagi ya. Iya. Memang begitu dunia caranya bekerja. 192 168 Satu-satu. 11. Aduh. Lokal host. Jadi apa nih? Jadi sekian episode dari kita. Mudah-mudahan lu semua tidak mengalami. Ya, jangan mudah-mudahan doang sih. Jangan sampai. Jangan sampai. Maksudnya Jangan gini. sampai. Berusahalah sekuat tenaga agar tidak ma- seperti. Oke, saya Ramon melaporkan dari tempat bersama. Rino. Mudah-mudahan lu bisa belajar sesuatu dari kita berdua. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Lu bisa cek episode-episode lainnya juga di YouTube sama di Spotify. Kalau di YouTube bisa sambil nonton. Kalau di Spotify cuma dengerin doang. Ya, Tapi kalau di Spotify lebih lengkap. yes. Jadi silahkan pilih saja sesuai Kapabilitas. dosis yang dikehendaki. Oke, gua pamit ya. Dadah. Thank you.